Apa yang terjadi dalam perjalanan? Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 13-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kota Emmaus sendiri bukanlah kota penting dalam kitab suci. Kota ini bukan pusat ibadah, bukan pusat pengajaran, dan tidak tercatat sebagai tempat peristiwa besar dalam sejarah keselamatan. Namun Emmaus menjadi dikenal karena apa yang terjadi dalam perjalanan dua murid yang pulang ke sana. Pulang ke Emmaus dapat dimaknai secara simbolis sebagai mundur dari misi, kembali ke kehidupan lama, atau tidak mampu mengenali Tuhan karena emosi yang menguasai hati. Kedua murid itu sedang diliputi kesedihan, kekecewaan, dan kebingungan setelah penyaliban Yesus. Salib mereka pahami sebagai kegagalan, bukan sebagai kemenangan Allah. Mereka belum mengerti bahwa jalan Mesias memang harus melalui penderitaan. Namun Yesus yang bangkit lebih dahulu mendekati mereka. Ia berjalan bersama mereka, menyertai langkah mereka, dan mendengarkan kisah mereka dengan setia, meskipun mereka tidak mengenalinya. Pemahaman yang keliru tentang Mesias dan penderitaan salib membuat kesedihan dan kekecewaan menutupi mata iman mereka. Pernahkah kita mengalami keadaan seperti kedua murid itu? Kita kembali ke Emmaus karena sedih, marah, kecewa, atau bingung, bahkan karena memiliki gambaran tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan karyanya. Seorang sahabat pernah mengalami masa yang sangat berat ketika pasangan hidupnya meninggal secara mendadak. Dalam waktu singkat, ia harus menghadapi berbagai persoalan sendirian, bahkan menemukan masalah yang jawabannya ikut terkubur bersama pasangannya. Kesedihan, kemarahan, dan kebingungan sempat membuatnya merasa Tuhan meninggalkannya. Namun melalui kebiasaan menulis jurnal dan membaca firman Tuhan setiap hari, ia perlahan menemukan kembali kehadiran Tuhan. Seperti kedua murid yang hatinya berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan kitab suci dan akhirnya mengenalinya saat pemecahan roti. Sahabat ini pun kembali ke Yerusalem untuk melanjutkan misi hidupnya. Karena itu, marilah kita belajar mengenali saat kita mulai melangkah menuju Emmaus dan kembali menemukan Tuhan melalui firman-Nya dan dalam sakramen Ekaristi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami terlalu lama pulang ke Emmaus. Kobarkan mata iman kami dengan sabda-Mu dan melalui Ekaristi. Kami dapat segera mengenali-Mu dan merasakan kasih-Mu yang kekal. Amin.